Nah, lalu saya lanjutkan dengan modul yang kedua, yaitu tentang konfigurasi dan peralatan jaringan komputer. Sama dosen pengampu saya yaitu Bapak Henry Setio Utomo, STMM SI. Nah, jadi langsung masuk ke dalam materi tentang konfigurasi peralatan jaringan. Yang pertama ada Integrated Service Router atau ISR, merupakan salah satu peralatan jaringan yang populer dan dirancang untuk mendukung perkembangan kebutuhan dari PC bisnis. Jadi ISR mengkombinasikan beberapa fitur seperti routing dan fungsi switching function, security, voice, lokasi LAN, dan WAN dalam sebuah peralatan. Lalu ada yang pertama A, Cisco IOS Software. Perangkat lunak Cisco Interlock Operation System atau IOS menyediakan fitur-fitur peralatan Cisco dalam mengirim dan menerima lalu lintas data jaringan baik dalam media kabel maupun nirkabel. Lalu ada instalasi peralatan ISR. Jika kita membeli perangkat ISR, maka kita juga akan memperoleh kabel dan buku petunjuk yang berkaitan dengan daya listrik yang digunakan oleh peralatan tersebut dan juga petunjuk yang berisi proses instalasi. Nah, yang kedua ada konfigurasi router. Terdapat dua cara dalam menghubungkan PC dengan router pada proses konfigurasi dan pengamatan tugas router, yaitu secara in-band dan out-of-band. Nah, yang A itu out-of-band. Konfigurasi secara out-of-band adalah dengan cara menghubungkan komputer secara langsung dengan port console atau dengan port auxiliary atau aux dari router yang dikonfigurasikan. Jadi jenis koneksi ini tidak memerlukan koneksi jaringan dari router tersebut. Nah, saya lanjutkan ada in-band. Jadi, manajemen router secara in-band digunakan untuk mengamati dan membuat perubahan konfigurasi router melalui koneksi jaringan. Jadi, untuk menghubungkan komputer dengan router secara in-band ini diperlukan setidaknya sebuah interface jaringan router yang terkoneksi dan bekerja di jaringan. Lalu ada yang ketiga, komponen-komponen router, yaitu ada CPU yang tugasnya menjalankan perintah operating system. Lalu ada random access memory atau RAM, yaitu tentang berisi file salinan konfigurasi yang sedang berjalan saat ini, ataupun menyimpan routing table isi RAM hilang apabila power dimatikan. Lalu ada read-only memory atau ROM, menyimpan diagnostic software yang digunakan ketika router mulai dinyalakan. Lalu ada non-volatile RAM atau NVRAM, menyimpan startup configuration. Lalu ada flash memory yang itu berisi operating system Cisco IOS dan ada yang terakhir interfaces. Nah, jadi di sini terdapat banyak interfaces fisik yang digunakan untuk terhubung dengan jaringan. Yang pertama ada Ethernet atau Fast Ethernet Interface. Yang kedua ada Serial Interfaces. Yang ketiga ada Management Interfaces. Yang keempat, macam-macam router. Yang pertama ada Cisco ISR, terintegrasi layanan router. Ini biasanya digunakan sebagai ujung internet untuk pelanggan dengan jaringan kecil ataupun menengah. Nah, lalu ada Cisco ASR, agregasi layanan router. Ini bisa digunakan sebagai ujung internet untuk jaringan perusahaan dan penyediaan layanan. Yang ketiga ada Cisco CSR, Carrier Routing System, biasanya digunakan dalam jaringan IP atau MPLS inti dan untuk kecepatan tinggi, mengintip di point of kehadiran POP lokasi yang lebih kecil. Lalu ada konfigurasi dengan SDM. Nah, jadi pengertiannya itu Cisco Router and Security Device Manager atau dengan SDM adalah sebuah alat manajemen perangkat berbasis web untuk router Cisco yang dapat meningkatkan produktivitas para manajer jaringan serta mempermudah pengelolaan jaringan. Lalu ada yang B, konfigurasi lewat SDM. Jadi sebelum SDM menggunakan, pastikan dulu bahwa blok pop-up Windows sudah dimatikan. Nah, jadi sekian dari modul tentang konfigurasi dan peralatan jaringan komputer. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.